dari penipuan online hingga terorisme. Kami akan membahas semua itu dan lebih banyak lagi. Kami akan membahas tentang apa yang membuat seseorang menjadi kriminal, apa saja kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia, dan bagaimana cara mencegahnya. Kami juga akan membahas tentang psikopat, penjahat berantai, dan kejahatan siber. Jadi, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kriminalitas, maka podcast ini adalah untuk Anda. Nah, kami juga memiliki tamu spesial yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya tentang kriminalitas. Jadi jangan pergi kemana-mana ya. Kami akan kembali dengan lebih banyak informasi dan diskusi yang menarik. Selama podcast ini, kami akan membahas topik-topik seperti apa yang membuat seseorang menjadi kriminal, apa saja kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana cara mencegah kejahatan, apa itu psikopat, dan bagaimana cara mengenali mereka. Apa itu penjahat berantai dan bagaimana cara mencegahnya. Apa itu kejahatan siber dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi, mari kita mulai. Kami akan membahas topik pertama, yaitu tentang apa yang membuat seseorang menjadi kriminal. Stay tune. Halo. Hai. Apa sih yang membuat seseorang menjadi kriminal? Nah, kriminalitas bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti lingkungan, pendidikan, atau bahkan keadaan ekonomi. Tapi, pada akhirnya, setiap orang memiliki pilihan untuk memilih jalan yang benar atau salah. Kadang-kadang, orang menjadi kriminal karena mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain, atau karena mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk memiliki keputusan yang tepat. Nah, dari jawaban tersebut, sekarang banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia. Nah, berikan contoh, apa kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian, penipuan, dan kekerasan. Jadi, kita harus selalu waspada dan menjaga diri kita. Pencurian bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat-tempat yang kita anggap aman. Penipuan juga bisa terjadi melalui telepon, online, atau bahkan di media sosial. Nah, ada kata psikopat. Nah, psikopat itu benar-benar familiar banget kan namanya. Nah, apa sih psikopat itu? Nah, apakah mereka benar-benar ada? Psikopat adalah orang yang tidak memiliki empati dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka ada dan bisa jadi ada di sekitar kita. Psikopat bisa sangat sulit dikenali karena mereka bisa berpura-pura menjadi orang yang normal. Tapi jika kita tahu apa yang harus dicari, kita bisa mengenali mereka dengan melihat ciri-cirinya, gaya gerak-geriknya gitu deh. Seperti itu. Nah, apa yang membuat seseorang menjadi penjahat berantai? Penjahat berantai biasanya memiliki gangguan kepribadian dan tidak memiliki empati. Mereka juga bisa memiliki pengalaman traumatis di masa lalu. Penjahat berantai bisa sangat mudah berbahaya karena mereka tidak memiliki rasa belas kasihan dan tidak peduli dengan korban mereka. Nah, sekarang banyak banget penipuan online. Iya. Apa itu penipuan online dan bagaimana cara mencegahnya? Nah, penipuan online adalah ketika seseorang menipu orang lain dan tidak melalui internet. Cara menghindarinya adalah dengan tidak memberikan informasi pribadi dan tidak mengklik link yang mencurigakan. Kita juga harus selalu memeriksa alamat email dan situs web sebelum memberikan informasi pribadi. Nah, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kejahatan? Jika menjadi korban kejahatan, kita harus segera melapor ke pihak yang berwajib dan tidak melakukan apa-apa yang bisa memperburuk situasi. Kita juga harus menyimpan bukti-bukti kejahatan seperti foto atau video dan tidak menghapus apa-apa dari perangkat kita. Nah, kata siber. Apa itu kata siber dan bagaimana cara mencegahnya? Kejahatan siber adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet. Cara mencegahnya adalah dengan menggunakan antivirus dan tidak memberikan informasi pribadi. Kita juga harus selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi kita. Nah, sekarang itu sering banget disebut kata hacker. Nah,
Apa sih yang membuat seseorang bisa menjadi hacker? Hacker biasanya memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan tidak ingin mencoba-coba sistem keamanan. Mereka juga bisa memiliki motivasi yang berbeda-beda, seperti ingin mencuri data atau ingin menunjukkan kemampuan mereka. Oh ya, hacker tuh memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan ingin mencoba-coba sistem keamanan. Mereka juga memiliki motivasi yang berbeda-beda ya, Iya. seperti ingin mencuri data atau keinginan menunjukkan kemampuan mereka saja. Iya. Nah, apa itu ransomware? Bagaimana cara menghindarinya? Nah, ransomware adalah malware yang menginskripsi data dan meminta tebusan. Cara menghindarinya adalah dengan tidak mengklik link yang mencurigakan dan memiliki backup data. Kita juga harus memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi kita. Berarti ransomware itu ini ya, dengan tidak mengklik link yang mencurigakan. Oke. Dan apa yang harus dilakukan jika komputer terinfeksi virus? Jika komputer kita terinfeksi virus, kita harus segera mematikan komputer tersebut dan menghubungi ahli keamanan cyber. Kita juga harus menyimpan bukti-bukti infeksi seperti screenshot atau log dan tidak menghapus apa-apa dari perangkat kita. Oh iya, seperti itu ya. Sekarang banyak banget ya ini kejahatan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya mau tanya, apa sih kejahatan lingkungan itu dan bagaimana cara mencegahnya? Kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang merusak lingkungan. Cara mencegahnya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Kita juga harus selalu memperbarui pengetahuan kita tentang isu-isu lingkungan. Nah, sekarang di berita-berita itu banyak banget keluar kata koruptor. Nah, Viral-viralnya sekarang. saya penasaran banget sih, kenapa seseorang itu bisa menjadi koruptor? Koruptor biasanya memiliki keinginan untuk memiliki kekuasaan dan uang. Mereka juga bisa memiliki motivasi yang berbeda-beda, seperti ingin mempertahankan kekuasaan atau ingin meningkatkan kekayaan. Oke. Nah, saya juga penasaran banget sama terorisme. Apa sih terorisme itu dan bagaimana cara mencegahnya? Terorisme adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik. Cara mencegahnya adalah dengan tidak mendukung kekerasan dan mempromosikan perdamaian. Kita juga harus selalu memperbarui pengetahuan kita tentang isu-isu politik tersebut. Oke. Nah, masih tentang terorisme ya. Iya. Apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban terorisme? Nah, jika kita menjadi korban terorisme, kita harus segera mencari bantuan dan tidak melakukan apa-apa yang bisa memperburuk situasi. Kita juga harus menyimpan bukti-bukti terorisme tersebut seperti foto atau video dan tidak menghapus apa-apa dari perangkat kita. Ya. Nah, sekarang ini banyak banget yang namanya peperangan. Iya. Kayak tawuran gitu kan. Nah, apa sih kejahatan perang dan bagaimana cara mencegah perang itu? Kejahatan perang adalah kejahatan yang dilakukan selama perang. Cara mencegahnya adalah dengan tidak mendukung perang dan mempromosikan perdamaian. Kita juga harus selalu memperbarui pengetahuan kita tentang isu-isu politik dan sosial. Nah, apa sih yang membuat seseorang menjadi penjahat perang? Penjahat perang biasanya memiliki keinginan untuk memiliki kekuasaan dan tidak memiliki empati. Mereka juga bisa memiliki motivasi yang berbeda-beda, seperti ingin mempertahankan kekuasaan atau ingin meningkatkan kekayaan. Oke, sekarang itu banyak banget keluar kata genosida juga. Nah, apa sih itu genosida dan bagaimana cara mencegahnya? Genosida adalah pembunuhan massal terhadap kelompok tertentu. Cara mencegahnya adalah dengan tidak mendukung kekerasan dan mempromosikan perdamaian. Kita juga harus selalu memperbarui pengetahuan kita tentang isu-isu
politik dan sosial. Oke. Apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban genosida? Nah, jika kita menjadi korban genosida, kita harus segera mencari bantuan dan tidak melakukan apa-apa yang bisa memperburuk situasi. Kita juga harus menyimpan bukti-bukti genosida seperti foto, video, dan tidak menghapus data apa-apa dari perangkat kita. Oke. Apa itu kejahatan hak asasi manusia dan bagaimana sih cara mencegahnya? Kejahatan hak asasi manusia adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Cara mencegahnya adalah dengan tidak mendukung kekerasan dan mempromosikan perdamaian. Kita juga harus selalu memperbarui pengetahuan kita tentang isu-isu politik dan sosial. Oke, masih tentang hak asasi manusia. Apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban kejahatan hak asasi manusia? Jika menjadi korban kejahatan hak asasi manusia, kita harus segera mencari bantuan dan tidak melakukan apa-apa yang bisa memperburuk situasi. Kita juga harus menyimpan bukti-bukti kejahatan seperti foto atau video dan tidak menghapus apa-apa dari perangkat kita. Oke. Saya ucapin terima kasih banyak. Setelah rasa ingin tahu saya tercapai, selesai. Nah, untuk saya mau ucapin terima kasih untuk kakaknya. Sama-sama. Oke. Bye-bye. Bye. Pencegahan kriminalitas bukan hanya tentang mengasah kunci yang kuat, tapi juga tentang membangun komunitas yang kuat. Jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan. Jika Anda melihat tetangga Anda dalam kesulitan, tawarkan bantuan. Kewaspadaan kolektif adalah garis pertahanan terbaik kita. Mari kita saling jaga. Sampai jumpa.